Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Para jamaah rahimanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Nabi menjawab, ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan orang-orang kekhususannya. Dengan terus gemar membaca, menghafal, mengulang-ulangi hafalan, mentadabburi, dan sekuat tenaga berupaya untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk ahli Al-Quran yang merupakan keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Maka dengan semangat dan tentunya dengan taufik Allah Azza wa Jalla, kita berusaha terus untuk mengkaji ayat demi ayat demi ayat. Dan malam hari ini kita akan memulai membahas surat Hud, surat yang ke-11, dimulai dari ayat 89. Ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, dan kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah terlebih dahulu. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la yajrimannakum, dari kata ajrama yujrimu, la yajrimannakum, jarama yajrimu, berbuat dosa. Yang dimaksud la yajrimannakum, jangan sampai sekali-kali menjadikan kalian berbuat dosa. Apa? Shiqaqi, pertentangan terhadapku. Artinya kalian bersikap menentang aku,
kalian bersikap berhadapan denganku, jangan sampai sikap yang demikian itu menjadikan kalian berdosa. Ayyusibakum, yang akan menimpa kalian, mithlu ma asaba qauma Nuhin, seperti apa yang menimpa kaum Nuh, wa qauma Hudin, dan kaum Hud, au qauma Hudin, atau kaum Hud, au qauma Salih, atau kaum Saleh. Wa ma qaumu Lutim minkum biba'id, dan tidaklah kaum Lut dari kalian jauh, dan tidaklah jauh kaum Lut dari kalian. Kita bacakan yang pertama dari tafsir As-Sa'di. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi, ay la tahmilannakum mukhalafati wa masyaqati ayyusibakum minal uqubat. Kaumku, jangan sampai perselisihan terhadapku, pertentangan terhadapku menjadikan kalian ditimpa hukuman-hukuman. Mithlama asaba qaum Nuhin, sebagaimana yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hudin, atau kaum Hud, atau kaum Salih, atau kaum Salih. Wa ma qaum Lutin minkum biba'id, dan kaum Lut dari kalian tidak jauh. Tidak jauh apanya? Dan kaum Lut dari kalian tidak jauh. Tidak jauh apanya? La fiddar wala fiz zaman. Kata Syekh As-Sa'di, tidak jauh secara zaman dan tidak jauh secara tempat. Tidak jauh, kaum Lut dari kalian tidak jauh. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam didatangi malaikat, yang mana malaikat ini singgah ke Nabi Ibrahim sebelum ke kaumnya Nabi, sebelum menuju Nabi Lut, dan malaikat memberitahu diutus oleh Allah kepada Nabi Lut. Nah, setelah itu tidak lama Allah binasakan kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Maka tidak jauh secara waktu. Dan Syekh Sa'di mengatakan bukan saja tidak jauh secara waktu, juga secara tempat. Jadi kaum Lut dari kalian tidak jauh secara waktu dan secara tempat. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Sekarang kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Wa ya qaumi la yajrimannakum, wahai kaumku, jangan sampai menyebabkan kalian syikoki, khilafi, perselisihan terhadapku, ayusibakum, untuk kalian ditimpa, ala fi'li ma anhakum anhu, jadi kalian berbuat sesuatu yang aku larang, jangan sampai kemudian nantinya kalian ditimpa mithlama asaba qaum Nuhin, sebagaimana yang menimpa kaum Nabi Nuh, minal gharaq, dengan banjir, au qaum Hud, atau seperti yang menimpa kaum Hud, minar rih, dengan didatangkan angin, au qaum Salih, atau seperti yang menimpa kaum Salih, minas sayhah, dengan teriakan malaikat yang menjadikan mereka mati bergelimpangan. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, dan kaum Lut dari kalian tidak jauh. Wa dzalika annahum kanu hadithi ahdin
bihalaki qaumi Lut. Dalam tafsir Baghawi disebutkan bahwasanya dihancurkannya kaum Lut itu belum lama. Sebelumnya apa? Sebelumnya perselisihan kaum Madian dengan Nabi Syuaib belum lama. Apa mau kalian ditimpa seperti kaumnya Nabi Lut? Tidak lama, sebelumnya baru terjadi. Jadi tidak jauh sisi waktu, belum lama. Di sini lebih dijelaskan, jangan sampai perselisihan kalian terhadapku menjadikan kalian ditimpa adab seperti yang menimpa kaumnya Nabi Nuh dengan banjir. Jangan sampai menimpa kalian seperti yang menimpa kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, dengan angin dikirim pada mereka meluluh lantahkan. Dan jangan juga menimpa kalian seperti yang menimpa kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, dengan teriakan. Malaikat teriak, gak usah Allah kirim malaikat turun menghabisi mereka, enggak, cukup teriakan mereka binasa. Dan ingat, kaum Lut itu tidak jauh sebelum kalian, tidak jauh. Kalau kita mengatakan, ingat, peristiwa tsunami Aceh itu tidak jauh dari kita. Mau digituin lagi akan begitu, tidak jauh secara waktu. Nah, kemudian kita lihat di dalam Ibnu Katsir, qala Qatadah, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi yaqulu la yahmilannakum firaqi. Imam Qatadah, beliau seorang mufassir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sebagaimana Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan banyak muridnya Ibnu Abbas. Nah, Imam Qatadah mengatakan, apa maksudnya la yahmilannakum firaqi? Jangan sampai meninggalkannya kalian terhadapku, jadi aku ditinggal. Aku berdakwah kepada tauhid, tapi kalian tinggal. Jangan sampai meninggalkannya kalian terhadapku, menjadikan kalian ditimpa adab sebagaimana menimpa kaum Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh. Kemudian disebutkan qala Sudi, adawati ala an tatamadaw fi dhalal wal kufr. Jangan sampai permusuhan kalian terhadapku dan terus menerusnya kalian di dalam kesesatan dan kekufuran menjadikan kalian ditimpa seperti yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh. Jadi saling menguatkan, satu tafsir dengan yang lainnya saling menguatkan. Cuma dalam Ibnu Katsir disebutkan sumbernya dari siapa? Sumber periwayatannya dari Qatadah. Sumbernya dari siapa? Sumber periwayatannya dari As-Sudi. Kalau dalam As-Sa'di kan tidak disebutkan demikian. Jadi poin-poinnya langsung. Kemudian masih dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan athar tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Waqad ahata an-nasu bi Utsman ibni Affan id asyrafa ya. Waqad ahaton nasu bi Utsman ibni Affan id asrafa alaina min darihi faqala wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hud aw qauma hudin aw qauma salih. Ya qaumi la taqtuluni annakum in taqtuluni kuntum hakada
wa syabaka baina asabihi wa qaluhu wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung untuk apa? Dikepung karena mereka tidak senang dengan kebijakan Utsman radhiyallahu an, dan memang ketika itu mulai terjadi fitnah, dan Nabi sudah informasikan bahwasanya Utsman adalah ahli surga dengan fitnah yang menimpa dirinya. Dengan fitnah yang menimpa dirinya. Hudzaifah bin Al-Yaman menjelaskan fitnah itu akan terjadi setelah pintunya dipatahkan. Siapa pintunya? Pintunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau kurang lebih dalam riwayat disebutkan demikian. Maka kekhalifahan sampai Umar gak ada masalah apa-apa. Begitu setelah Umar, yaitu Utsman radhiyallahu anhu ajmain, ketika itu mulai muncul fitnah dan Utsman posisinya dikepung. Ketika dikepung, Utsman mengatakan kepada mereka dengan membacakan ayat ini, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithla qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih. Janganlah kalian membunuh aku. Jika kalian membunuh aku seperti ini, wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Jadi membaca kelanjutan ayat tadi, maka kaumnya Lut dari kalian tidaklah jauh. Berarti dipahami apa? Kaumnya Lut dari kalian tidaklah jauh secara zaman, ya jauh sekali. Karena Nabi Lut zaman Nabi Ibrahim, maka jauh sekali. Ya, yang dimaksud tidak jauh adalah tidak jauh keadaannya. Memusuhi Nabi Lut, maka Allah timpakan adab. Lalu bagaimana kalian akan membunuh aku? Hati-hati kalau kemudian Allah menimpakan adab. Kurang lebihnya demikian. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan athar tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian dalam tafsir At-Tabari sama menguatkan saja, cuma satu hal yang pengen kita bacakan dari tafsir At-Tabari, afala tatta'iduna bihi wa ta'tabirun yaqulu fa'tabiru ya haula wahdaru ayyusibakum bisyiqaqi mithla alladhi asabahum. Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Apakah kalian tidak bisa mengambil ibrah? Ambillah ibrah, wahai manusia. Jangan sampai kalian menyelisihi aku, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti bisa menimpa kalian seperti yang menimpa kaum nabi-nabi sebelumnya. Tidakkah kalian bisa mengambil pelajaran? Tidakkah kalian bisa mengambil ibrah? Ya harus bisa dong. Makanya kalau kita membaca Al-Quran tentang kisah-kisah terdahulu, kisah kaum yang membangkang akibatnya apa, dan kaum yang saleh akibatnya apa, maka harus dijadikan ibrah bagi kita. Dan memang manhaj Al-Quran adalah menceritakan kisah-kisah biar kita bisa mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah ibrah wahai orang yang berakal. Kalau kita bisa mengambil ibrah berarti kita orang berakal. Tapi diturunkan kisah-kisah di dalam Al-Quran sangat banyak, bagi kita hambar saja, ya sekedar cerita, gak ada suatu ibrah tertentu, maka celalah diri kita. Berarti kita bukan ulul albab, bukan orang yang berakal. Meskipun kita jenius, tapi bukan ulul albab. Dan tentunya bukan saja kisah-kisah yang dicantumkan dalam Al-Quran dan di dalam hadis, tapi dari perjalanan kita hidup. Ada kejadian apa, ada fenomena apa,
kita mesti pinter-pinter ngambil ibrah, mesti pinter-pinter ngambil hikmah, sehingga kita terus memperbaiki diri, mengevaluasi diri, meningkatkan diri, dan seterusnya. Harus. Kalau nggak begitu ya namanya hidup nggak mengalami peningkatan. Harus terus ditingkatkan. Baik, selesai ayat 89, sekarang ayat 90. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian. Summa tubu, kemudian bertobatlah kalian ilaihi, kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku rahimun, maha rahmat. Wadudun, apa wadudun? Wadudun, 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 apa diterjemahkan? Wadudun, maha mencintai dan maha dicintai. Ya, nanti kita bahas tafsirnya demikian. Wadudun, maha mencintai, dan wadudun juga maha dicintai. Kita baca dari tafsir As-Sa'di dulu. Wastaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Amma iktaraftum minadz-dzunub, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian atas dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya, fima yastaqbilu min a'marikum bitaubah an-nasuh, dan taubatlah untuk hal-hal mendatang yang akan kalian jalani. Ini tafsir As-Sa'di dan sering kita sampaikan ya. Demikian As-Sa'di mentafsirkan, wastaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, amma iktaraftum minadz-dzunub, terhadap dosa yang telah kalian lakukan, minta ampunlah. Watubu ilaih, dan bertobatlah kepadanya, bertobatlah kepada Allah atas hal-hal yang mendatang yang kalian akan jalani dengan taubat nasuha. Jadi maksudnya apa? Apa bedanya istighfar dan taubat? Kalau kita mengatakan istighfar, ya maknanya taubat. Kalau kita mengatakan taubat, ya maknanya istighfar. Tapi kalau disebutkan bareng, berarti ada makna sendiri-sendiri. Kayak Islam dan iman. Kita mengatakan Islam, ya maknanya iman. Kita mengatakan iman, ya maknanya Islam. Tetapi kalau di dalam nas disebutkan bareng Islam dan iman, berarti ada makna sendiri-sendiri. Nah, di sini maknanya apa? Istaghfara yastaghfiru, itu kan secara bahasa artinya menghapus, membersihkan. Jadi dosa-dosa kita hapus, kita bersihkan. Kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa dihapus, dibersihkan. Setelah bersih, maka kita taubat. Taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah dengan ketaatan. Jadi dibersihkan dulu itu dosa-dosanya. Jadi dibersihkan dulu itu kotoran-kotorannya. Setelah bersih, kita isi dengan ketaatan. Itu bedanya. Gambarannya bak kamar mandi. Kita hufron dulu, wafaro yafiru hufron. Kita hufron dulu, kita bersihkan, kita sikat dari kotoran-kotoran, dari apa hal-hal yang keruh, kita sikat sampai bersih. Kemudian taubat, kita isi dengan air jernih.
Kalau di dalam bab dakwah, Syekh Al-Albani populer sekali istilahnya dengan tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah, mensucikan, membersihkan, memurnikan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran yang ada, kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran khurafat, kotoran dominasi akal atas nas, kotoran-kotoran yang lainnya, tradisi-tradisi yang disyariatkan, bersihkan semuanya, itu tasfiyah. Setelah itu tarbiyah, dibimbing dengan ajaran yang semestinya, tasfiyah, tarbiyah. Demikian juga istighfar dan taubat, maknanya kurang lebih demikian. Kemudian inna rabbi rahimun wadud. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, rahimun, maha rahmat. Rahima yarhamu rahman. Rahima yarhamu rahmatan. Fahuwa rahim. Jadi rahim, maha rahmat. Wadudun, mencintai. Allah maha rahmat dan maha mencintai. Siapa? Liman taba wa anaba, barang siapa yang, kepada siapa yang tobat dan inabah, yarhamu fayafiru lahu, di mana Allah merahmatinya dan Allah mengampuninya. Di mana Allah merahmatinya dan Allah mengampuninya. Wa yataqabbal taubatahu, kemudian Allah menerima taubatnya. Wa yuhibbuhu, kemudian dia dijadikan hamba yang dicintai. Kalau sudah dicintai oleh Allah dengan cinta khusus, jadinya apa? Dicintai oleh Allah dengan cinta khusus, jadinya apa? Jadinya apa? Jadi wali. Jadi wali. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Allah Azza wa Jalla berfirman, man adali waliyah faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, aku genderangkan peperangan menghadapinya. Jadi yang bela-belain wali adalah Allah langsung. Siapa menyakiti waliku, aku genderangkan peperangan menghadapinya. Kelanjutan firman Allah dalam hadis qudsi ini adalah bagaimana menjadi wali. Innal abda yataqarrabu ilayya, artinya begini, tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi yang aku fardukan. Jadi bertakarub kepada Allah, yang paling Allah cinta adalah yang Allah wajibkan. Kemudian setelah itu seorang hamba melakukan nawafil yang sunnah hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Jadi dimulai dari yang fardu dengan kadar kuantitas dan kualitas yang bagus, kemudian dilengkapi dengan yang nawafil yang sunnah dengan kadar yang sangat tinggi, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Fidha kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, aku akan menjadi tangan yang dengannya dia memukul. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya dengannya dia melangkah. Kalau dia minta aku kasih, kalau dia memohon perlindungan aku lindungi. Jadi wali Allah. Allah sangat mencintainya. Dimulainya dari apa? Dimulai dari ibadah-ibadah yang wajib-wajib, dilanjutkan yang sunnah-sunnah. Maka di sini disebutkan, istighfarlah kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Rahim, Wadud, Maha Rahmat. Maha Rahmat, dia melimpahkan rahmat kasih sayang dan mengampuninya
lalu dia mencintainya. Ketika cintanya sangat tinggi, jadilah dia wali. Lebih lanjut As-Sa'di mengatakan, wa ma'na al-wadud min asma'ihi ta'ala anau yuhibbu ibadul mu'minin wa yuhibbunahu fahuwa fa'ul bima'na fa'il wa bima'na maf'ul. Syekh As-Sa'di mengatakan al-wadud itu termasuk asma'ul husna, artinya dia mencintai orang mukmin. Berarti bermakna isim maf'ul, dicintai. Wadud artinya maf'ul, dicintai. Wadud juga artinya fa'il, mencintai. Ini kata Syekh As-Sa'di. Jadi al-wadud artinya dua, yang mencintai dan yang dicintai. Yang mencintai dan yang dicintai. Kemudian di dalam tafsir Al-Baghawi, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih inna rabbi rahimu wadud. Walil wadud maknayani. Kata Al-Baghawi, wadud ada dua makna. Ahaduhum anahu muhibbun lil mu'minin. Makna yang pertama, Allah mencintai orang mukmin. Wa qila huwa bi ma'nal mawjud ay mahbub al mu'minin. Yang kedua maknanya adalah dicintai oleh orang-orang mukmin. Jadi dalam Al-Baghawi juga disebutkan wadud artinya Allah mencintai dan juga Allah dicintai. Sekarang kita bacakan dari Ibnu Katsir, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istaghfiru min salifid dzunub. Dalam Ibnu Katsir disebutkan istaghfiru, mohon ampunlah dari dosa yang lalu. Wa tubu, dan bertaubatlah fima tastaqbilu minal a'mal as-sayyi'ah. Bertaubatlah di dalam apa yang kalian akan menghadapinya, adanya amalan-amalan yang buruk. Bertobatlah. Jadi kalau istighfar itu terkait dengan dosa yang lalu, minta dihapus. Taubat terkait dengan dosa yang akan datang, berhati-hati jangan sampai melakukannya. Untuk itu perlu kembali dengan ketaatan. Ini dalam Ibnu Katsir. Kemudian tentang al-wadud yang sudah tadi kita bacakan, artinya bisa yang mencintai dan juga yang dicintai, dan biidznillah sudah kita tulis dalam buku pembahasan lumayan panjang lebar tentang nama Allah Al-Wadud di dalam serial Al-Asmaul Husna jilid 6. Kita alhamdulillah sudah nulis sampai jilid 12, baru 73 nama. Semoga bisa sampai 99 nantinya. Baru 73 nama jilid 12. Nah, Al-Wadud kita tulis di jilid 6. Panjang lebar, mungkin kita bacakan di antaranya. Kita lihat penjelasannya As-Sa'di. Kita bacakan. Ada As-Sa'di, ada Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Coba kita bacakan As-Sa'di. Syekh As-Sa'di menjelaskan, jangan pernah membandingkan cinta Allah kepada para kekasihnya dengan cinta manusia kepada sesamanya, kepada lainnya. Sungguh tidak mungkin dibandingkan dalam segala aspeknya, baik pada pokoknya, cabangnya, bagaimananya, dan keterkaitannya. Ini sesuatu yang pasti, yang hanya bisa diyakini tanpa bisa dideskripsikan. Jadi jangan pernah membandingkan cintanya Allah kepada manusia itu seperti cintanya manusia kepada manusia yang lain. Jangan pernah membandingkan begitu.
karena tidak akan pernah sama dari berbagai aspeknya. Bagaimana cintanya Allah kepada manusia dan cintanya manusia kepada sesama mereka. Yang wajib bagi kita adalah mengimaninya, bahwasanya Allah mencintai makhluknya tanpa bisa dideskripsikan. Yang wajib bagi kita adalah adanya kecintaan kepadanya dalam hati kita dengan kadar kecintaan yang melampaui kecintaan terhadap siapapun dan apapun. Ketika kita sudah memahami cintanya Allah kepada manusia tidak bisa ditulis dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan dengan kalimat-kalimat, karena cintanya Allah tidak pernah bisa dideskripsikan. Maka yang wajib bagi kita mencintai Allah dengan kadar cinta setinggi-tingginya yang mengalahkan cinta kita kepada siapapun dan apapun. Lebih lanjut, Syekh As-Sa'di mengatakan, juga adanya keharusan untuk mencintai siapapun atau apapun yang dia cintai. Allah mencintai siapa? Maka siapa yang Allah cintai, kita mencintainya. Allah mencintai apa? Maka apa yang Allah cintai, kita mencintainya. Juga adanya keharusan untuk mencintai siapapun atau apapun yang dia cintai sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Cinta kepada Allah adalah ruh seluruh amal. Seluruh peribadahan yang lahir dan batin tidak terwujud melainkan berasal dari kecintaan kepadanya. Ini penjelasan Syekh As-Sa'di yang saya terjemahkan secara bebas. Allahu Akbar. Itu pengertian Al-Wadud. Yang Allah cintai siapa? Nabi. Maka kita harus mencintai Nabi. Yang Allah cintai siapa? Para sahabat. Sampai Allah memuji sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka kita harus mencintai para sahabat. Dan termasuk Nabi mengatakan, Nabi bersabda, siapa yang mencintai sahabat, maka dengan kecintaanku dia mencintai sahabat. Siapa yang membenci sahabat, berarti karena dia membenci aku, maka dia membenci sahabat. Nah, sahabat orang yang Allah cintai, maka kita harus mencintainya. Siapa lagi yang Allah cintai? Para wali. Sampai Allah dalam berdiskusi berfirman, man a'dali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku genderangkan peperangan menghadapinya. Tapi kan kita tidak tahu siapa wali. Gak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Karena wali itu bab ketakwaan, dan yang mengetahui hanya Allah saja. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kalian jangan memandang diri kalian suci, karena Allah lah yang tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Jadi wali yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi di antara bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang hadir di sini adalah wali, kita tidak tahu. Intinya, kepada siapapun yang di dalam pandangan kita sebagai orang yang terus berbuat kesolehan dan berupaya berbuat kesolehan, siapa tahu mereka wali, maka kita berbaik-baiklah kepada mereka. Sampai Nabi SAW bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Sampai Nabi bersabda demikian, jangan sampai memakan makananmu kecuali dia orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu kalau melihat kawannya ahli kesolehan, jangan sungkan-sungkan traktir, yuk tak traktir gitu. Soalnya Nabi bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, kemudian Syekh Utsaimin ditanya, gimana kalau kemudian kita sebagai tuan rumah, tamunya bukan orang yang bertakwa, kita kasih hidangan apa tidak? Karena kata Nabi, janganlah memakan
makanan kalian kecuali orang yang bertakwa? Jawabannya adalah dia datang ya sebagai tamu ya disuguhin, bukan kita sengaja ngasih. Kalau kita sengaja ngasih pilih-pilih ya, insya Allah jamaah thayyibah baik-baik, ayo ditakdir ya, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jadi siapa yang Allah cintai maka kita mencintainya. Sekarang apa yang Allah cintai? Masjid. Maka kita mencintai masjid. Apa yang Allah cintai? Yang Allah cintai apa? Yang ya semua kebaikan Allah cintai. Yang ada nas secara sharih. Apa yang Allah cintai? Yang Allah cintai adalah zikir. Sampai Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Maka cintailah zikir, banyak-banyak berzikir. Ya Allah cintai Masjidil Haram sampai sholat di dalamnya 100.000 kali lipat. Maka kita mencintai Masjidil Haram. Ada duit berangkat, wong ada duit ya. Kecuali kalau nggak ada ya namanya nggak ada. Masjid Nabawi dan apapun yang Allah cintai. Nah, kemudian ini juga Syekhul Islam menjelaskan tentang Al-Wadud. Panjang sekali kita tulis tentang nama Allah Al-Wadud. Banyak sekali. Intinya itu yang bisa kita sampaikan tentang Al-Wadud ya. Kemudian yang berikutnya kita melanjutkan ayat 91. Ayat 91. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan itu. Dan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Dan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Barakallahu fiik. Qalu, mereka mengatakan, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu, kami enggak paham. Kan faqaha yafqahu, fikih dari kata fikih kan artinya pemahaman. Fikih artinya pemahaman. Faqaha yafqahu, ma nafqahu, kami tidak paham. Katsiran, banyak. Mimma, dari apa? Taqulu, yang kamu katakan. Wa inna lanaraka, dan sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu, fina, di tengah-tengah kami, fina, pada kami, di tengah-tengah kami, dha'ifa, orang yang lemah. Walaula rahtuka, seandainya tidak karena keluargamu, larajamnaka, tentunya aku sudah rajam kamu. Larajamnaka, sungguh aku telah rajam kamu kalau tidak karena keluargamu.
Wa ma anta, dan tidaklah kamu alaina terhadap kami bi aziz, orang yang terpandang. Kamu bukan orang terpandang bagi kami. Ini jawaban kaumnya. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ay tajoru it tajor ittajaro yattajiru. Ay tatajjaru min nasaihihi wa mawa'idhihi lahum. Kaumnya Nabi Syu'aib merasa sumpek, merasa dongkol terhadap nasihat-nasihatnya dan mauidhah-mauidhahnya. Faqalu, lantas mereka mengatakan, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami enggak paham banyak. Kami banyak enggak paham dari apa yang kamu katakan. Wa dzalika li budhihim lima yaqul, yang demikian itu tidak lain karena murkanya mereka kepada Nabi Syu'aib, jengkelnya mereka kepada Nabi Syu'aib, wa nafratuhum anhu, dan karena larinya mereka dari Nabi Syu'aib. Jadi nggak mau banget mendekat, nggak mau banget mendengar, nggak mau banget menyatu, pengennya ya lari, berlepas diri. Maka keluar ungkapan, kami nggak paham apa yang kamu katakan, ya, kami nggak paham apa yang kamu katakan. Kemudian, wa inna lanaraka fina dha'ifa, ay fi nafsika lasta minal kibar wa ru'asa bal minal mustad'afin. Sungguh kami memandang kamu itu orang lemah di tengah-tengah kami. Kamu bukan pemuka, kamu bukan tokoh, kamu bukan pemimpin, kamu bukan apa-apa. Kamu dalam pandangan kami sangat lemah. Minal mustad'afin. Walau la ruhtuka ay jama'atuka wa qabilatuka la rajamnaka. Ruhtun, Sa'di menjelaskan qabilah. Kalau tidak karena kabilahmu, aku sudah rajam kamu. Kalau tidak karena kabilahmu, aku sudah rajam kamu. Sama seperti Nabi SAW dari Bani Hashim, dari Quraisy, kabilah yang sangat terpandang sekali di Arab. Mereka bingung kalau membunuh Nabi SAW, nanti Bani Hashim bangkit memerangi mereka, siapa yang membunuh. Meskipun tidak seakidah, tetapi Bani Hashim nanti bangkit. Caranya gimana ini untuk membunuh Muhammad, kata mereka. Maka kemudian mereka punya ide, harus dari seluruh kabilah yang membunuh. Maka darahnya tercecer di setiap kabilah. Bani Hashim mau melawan siapa? Mau semua kabilah. Nah, jadi ada ide semacam itu. Maka utusan-utusan dari berbagai kabilah mengepung Nabi SAW. Dalam kalkulasi mereka, setiap utusan membacok sehingga darah tercecer di berbagai kabilah. Bani Hashim mau menghadapi siapa? Tetapi di luar perkiraan mereka, Allah selamatkan Nabi. Nah, di sini juga demikian. Mereka kaum Nabi Syuaib mengatakan, walau la rohtuka, seandainya bukan keluargamu, seandainya bukan kabilahmu, aku sudah rajam. Wa ma anta alaina bi aziz, ente, ya orang Betawi bilangnya ente di tengah kami itu bukan siapa-siapa. Wa ma anta alaina bi aziz, enggak ada nilainya sama sekali tengah-tengah kami. Kalau enggak karena kabilah ente, sudah kami rajam. Wa innama ihtaramna qabilataka bitarkina iyyaka. Jadi yang menjadikan kami enggak merajam kamu karena kami masih hormat kepada kabilahmu. Kami tidak merajam kamu karena kami masih hormat kepada kabilahmu. Jadi
Ini yang menjadikan mereka tidak membunuh Nabi Syuaib karena mereka masih melihat keluarga. Nah, ini kan kalau kita merenung konteksnya Muslim dengan kafir. Jadi Nabi Syuaib mendakwai mereka agar bertauhid dan dengan bukti-bukti yang sangat gamblang. Karena tidaklah Nabi, pasti Allah ikutkan bersama dia mukjizat. Dan mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Dan dari sisi makna memang demikian. A'jaza yu'jizu i'jazan mu'jazan fahuwa mu'jiz. Mu'jiz kalau jamak mu'jizat. Sesuatu yang melemahkan. Maka tidaklah orang melihat mukjizat Nabi pasti hatinya meyakini nggak mungkin ini dari dirinya atau sihir atau apa. Ini pasti dari zat yang maha besar. Ini pasti Rasul, pasti Nabi. Itu siapapun pasti meyakini itu. Seandainya mereka kemudian tidak beriman, nah ada something mungkin karena tidak enak dengan kabilahnya, mungkin karena nanti pengikutnya hilang, mungkin karena kekuasaannya nanti hilang dan seterusnya. Jadi banyak faktor. Tetapi sesungguhnya hati pasti meyakini ini Nabi. Kalau hidayah masuk dan kena, contohnya seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu orang kaya raya di Mekah. Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia mau hijrah, dihalang-halangi oleh orang-orang Mekah. Dalam bahasa kita, enak sekali ente orang Mekah, ente jaya di Mekah, ente memiliki harta dari Mekah, ente jadi orang kaya raya, semuanya sebab Mekah. Kemudian ente mau pergi membawa semuanya ke Madinah, gak akan kami biarkan. Apa jawab Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Ente butuh harta saya, ambilen. Ente perlu tahu ya, ini kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, siapapun mengakui saya ini jago memanah, siapapun mengakui saya ini jago memanah, sampai yang tak panain kena semuanya. Tapi saya jangan melakukan itu. Kalian butuh harta. Dengar ya, hartaku ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ambilen. Yang penting jangan halang-halangi aku. Aku memenuhi Allah dan Rasul untuk hijrah ke Madinah. Nah ini beriman, kemudian mengalahkan hartanya, rela diambil. Bagi yang hidayah tidak masuk, ya bela-belain harta, keluarga dan yang lainnya, kabilah dan yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya berhadapan dengan Nabi Syuaib dibekali mukjizat. Pasti mereka meyakini ini Nabi yang dibawanya benar. Tetapi tetap tidak beriman. Yang menjadikan mereka tidak membunuhnya masih silau melihat keluarga, melihat kabilah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Jadi sampai ayat 91. Sedikit kita tambahkan. Tadi kan konteksnya Muslim dengan kafir. Kita mau menyampaikan itu tadi. Konteksnya Muslim dan kafir. Orang kafir mengatakan, nggak paham saya, yang kamu sampaikan apa sih, nggak paham. Ini mirip dengan orang-orang di sekitar kita. Padahal jelas gamblang, Al-Qurannya mengatakan begini, hadisnya mengatakan begini. Dan ini pemahaman para sahabat yang sampai kepada kita melalui periwayatan, melalui sanad. Nggak jelas apanya. Tapi apa kata mereka? Nggak tahu tuh aliran baru, nggak tahu tuh kok jadi ada pemahaman begitu, dari dulu nggak ada. Ya kurang lebihnya sama. Bedanya ini Muslim dengan kafir, ini Muslim dengan
Muslim. Jadi mengata-ngatakan, memberi label, memberi gelar aliran intoleran lah, apalagi radikal lah, apalagi dan yang pasti memberi label Wahabi. Itu yang pasti, memberi label Wahabi. Ya, itu yang pasti. Ya, apa sih yang tidak jelas? Sampai kita pernah diskusi sangat ringan. Jadi bukan diskusi serius apa, sangat ringan. Diakui apa tidak? Imam Asy-Syafi'i sebagai ulama yang ijtihadnya, yang keilmuannya menjadi rujukan. Iya. Lah Imam Asy-Syafi'i itu apa dalam fikih saja, apa seluruh bidang ilmu? Seluruh bidang ilmu. Nah, kemudian kita nanya, kenapa dalil fikihnya saja? Kenapa dalil fikihnya saja? Apa Imam Syafi'i tidak paham akidah? Akidahnya Imam Asy-Syafi'i terhadap nama-nama dan sifat Allah itu amiruha kama ja'at. Biarkanlah sesuai dengan zahirnya nas. Bukan Imam Asy-Syafi'i saja. Imam yang 4 yang paling tersohor di Indonesia, Asia, itu kan 4. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya sama. Dan sampai sebelum-sebelumnya, sampai bersambung kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya terkait dengan nama dan sifat Allah adalah Abdul Kamajad. Ini gak gamblang apanya, sangat gamblang. Tapi mereka kayak gak mau dengar. Tawah gelap kata mereka. Jadi ya sama seperti ucapannya kaumnya Nabi Syu'aib, cuma redaksinya aja beda. Kalau kaumnya Nabi Syu'aib mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami nggak paham banyak apa yang kamu sampaikan. Kalau mereka mengatakan apa? Tawah gelap. Ya sama aja sebenarnya gitu ya. Nah ini harusnya bisa mengambil ibrah ya. Fa'tabiru ya ulil albab. Ini. Kemudian untuk pengen membaca lebih panjang misalnya tentang Al-Wadud, bisa minta ke Pak Win kalau Pak Win punya stok ya. Jilid 6. Jadi kita tulis beberapa halaman tentang Al-Wadud. Tadi kita baru bacakan cuma Syekh As-Sa'di, belum ada Ibnu Qayyim, belum ada Ibnu Taimiyah. Jadi Masya Allah, makna dari Al-Wadud, tadaburnya dalam. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan.